Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NPM 21380051 dari Prodi S1 Farmasi Universitas Malayati Bandar Lampung. Oke, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya memandikan, mengkafani, menyolatkan sekaligus menguburkan jenazah. Praktik ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas PPAI di semester 2. Yang pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dari kotoran, najis, hadas kecil dan besar, agar ketika menghadap Allah, dia dalam keadaan bersih dan suci. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Syarat wajib mandi jenazah: yang pertama, Islam; yang kedua, didapati tubuhnya walau sedikit; yang ketiga, mayat itu bukan mati syahid. Sarana yang diperlukan: ranjang, kain mandi, air, ember, sabun, gayung, air, dan wangi-wangian. Orang yang berhak memandikan jenazah: yang pertama, jika mayat telah mewasiatkan kepada seseorang untuk memandikannya, maka orang itulah yang berhak. Yang kedua, jika mayat tidak mewasiatkan, maka yang berhak adalah ayahnya atau kakeknya atau anak laki-lakinya atau cucu-cucunya yang laki-laki jikalau mayatnya adalah laki-laki. Nah, kalau mayatnya adalah perempuan, maka dari jenis putri. Yang ketiga, jika tidak ada yang mampu, keluarga mayat boleh menunjuk orang yang amanah lagi terpercaya untuk mengurusnya. Yang keempat, tempat memandikan mayat harus tertutup baik dinding maupun atapnya. Yang kelima, dianjurkan agar yang memandikan jenazah memilih 2 orang dari keluarganya. Oke, untuk sebelum kita memandikan jenazah, kita pastikan bahwa jenazah tersebut kita aurat si mayat dengan handuk besar. Yang berikutnya, melepaskan pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Jika kita masih mampu untuk melepasnya dengan mudah, maka lepaskan kancingnya. Nah, jika tidak bisa, maka dengan cara digunting. Setelah melepaskan pakaian jenazah, kita pastikan jenazah tersebut dalam keadaan bersih. Yang pertama, bersihkan mulut dan gosok giginya menggunakan tangan secara perlahan, hidungnya, lubang telinganya, sela-sela ketiaknya, bersihkan sela-sela jari tangan, jari kaki, kemudian rambutnya, lalu tekan perut jenazah secara perlahan agar kotoran jenazah keluar, lalu dibersihkan. Oke, yang berikutnya, siram jenazah dengan air sabun, lalu dibersihkan, digosok secara perlahan dengan sekali, kemudian disiram dengan air bersih. Setelah jenazah dipastikan bersih, kita niat memandikan sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla adaan hadhil maitatin lillahi ta'ala. Kita siram menggunakan air bagian tubuh sebelah kanan 3 kali. Berikutnya bagian sebelah kiri 3 kali secara perlahan, pelan-pelan. Setelah itu miringkan ke kiri untuk membersihkan bagian belakang. Kemudian ke sebelah kanan untuk membersihkan bagian belakang. Jika sudah, kita bersihkan menggunakan kain dari ujung kepala sampai ujung kaki menggunakan air bersih.
Berikutnya menggunakan air kapur baru sekali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu kita wudukan jenazah. Sudah selesai, lap menggunakan handuk yang kering dan bersih, sekaligus mengganti kain mandi jenazah yang bersih. Oke, untuk tahap yang selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Kita siapkan, bisa menggunakan talinya ganjil 3, 5 atau 7. Saya menggunakan 5 tali. Kita siapkan 5 tali jenazahnya. 2, 3, 4, 5. Letakkan lapisan kain yang pertama di atas tali, kain kedua, lalu kain ketiga. Kain panjangnya kita letakkan jenazah secara perlahan. Setelah jenazah diletakkan secara perlahan, kita pakaikan kain panjang secara perlahan agar menutupi aurat. Setelah itu gunakan kerudung, lalu ikat seperti memakai jilbab pada umumnya. Kemudian kita tutup kemaluannya. Kemudian gunakan sarung menggunakan sarung untuk menutup aurat di bagian bawah. Setelah itu mohon maaf, sebelum kita memakaikan lapisan-lapisan kafan tadi, kita tutup semua lubang seperti lubang mata, mulut, hidung, telinga beserta lubang kemaluan. Oke, yang berikutnya kita tutupkan kain kafan dari kanan terlebih dahulu, baru kiri. Lapisan berikutnya dari kanan kiri. Setelah itu tali jenazahnya ditali. Alhamdulillah selesai. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Karena di sini saya menggunakan jenazah perempuan, maka niatnya sebagai berikut: usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqqihu minal khotoya kama yunaqqa saubul abyadu minad nasi wa abdilhu daran khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa zawjan khairam min zawjihi wa qihi fitnatul qabri wa azaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, untuk yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Pada prinsipnya menguburkan jenazah adalah yang bertujuan untuk menahan aroma tidak sedap jenazah dan aman dari ancaman binatang buas. Oke, untuk yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menguburkan jenazah. Yang pertama, kedalaman kuburan sekurang-kurangnya 150 cm hingga dada, rapi dan lebar. Hal yang kedua yaitu sunnah membuat lubang lahat sekiranya cukup untuk meletakkan mayat. Jika tidak memungkinkan karena tanahnya longsor atau berair, boleh dibuat peti dan jenazah dimasukkan ke dalam peti. Yang ketiga, jenazah muslim dikuburkan di pemakaman muslim. Adapun yang mati syahid dikuburkan di tempat ia gugur. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, hendaklah 2-3 orang turun ke liang kubur dan hendaklah orang yang kuat, lalu 2 lagi di atas tepat di sisi kubur setelah kiblat untuk membantu menurunkan jenazah. Ketika menurunkan, hendaklah berdoa Bismillahi wa ala millati Rasulullah, dengan nama Allah dan menurut sunnah Rasulullah SAW. Langkah yang kedua, masukkan jenazah dari arah kakinya. Yang ketiga, bagi jenazah perempuan maka menguburkannya ditirai dengan kain. Yang keempat, yang memasukkan jenazah perempuan hendaknya adalah muhrimnya. Yang kelima, letakkan jenazah di lahat dalam posisi miring ke kanan dan mukanya menghadap kiblat. Rapatkan dan sandarkan gumpalan tanah di belakangnya agar tidak tergeser-geser. Yang berikutnya, lepaskan ikatan kafan di bagian kepala dan kaki. Dianjurkan sebelum menimbun, terlebih dahulu memasukkan tanah 3 genggam. 1 genggam diletakkan di arah kepala sambil membaca Minha khalaqnakum, yang artinya dari tanah kami jadikan kamu. 1 genggam lagi diletakkan sebelah kanan sambil membaca Wa fiha nu'idukum, yang artinya dan kepada tanah kami kembalikan kamu. Dan yang 1 genggaman lagi diletakkan sebelah kiri sambil membaca Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, yang artinya dan dari tanah pula kami keluarkan kamu di waktu yang lain. Yang terakhir, tinggikan sedikit dari bumi sebagai tanda. Juga boleh memberi tanda dengan batu ataupun batu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya praktikan, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan beserta menguburkan. Saya mohon maaf secara pribadi jikalau ada hal-hal yang kurang yang saya sampaikan ataupun ada kekeliruan.
Saya mohon ampun kepada Allah, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.